Halo semua, di sini gue Nyoman pengen bukan ngejelasin sih, mau ngasih tips and trick aja sih. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya PC atau laptop yang lemot, gue pengen ngasih tahu beberapa cara buat mengurangin sih lebih tepatnya. Kalau mengatasi sih kurang tepat ya. Soalnya kalau pengen laptop yang cepat itu tergantung dari spesifikasinya sih. Cara ini seenggaknya bisa mengurangi sedikit lah. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebuka aplikasi kan, kalau misalnya pas awal-awal beli tuh laptop kalian pasti kayak kayak gimana ya, kayak laptop baru pada biasanya sih, nggak bakalan lemot, terus buka aplikasi tuh lancar-lancar aja. Nah setelah pemakaian 1 tahun tuh kenapa bawaannya PC gue tuh lemot banget. Nah jadi di sini gue pengen ngasih tahu caranya untuk ngapus cache sampah yang ada di laptop atau PC kalian ya. Nah cara pertama tuh yang perlu kalian lakuin tuh masuk ke menu start, lalu searching, ntar agak nomor run, enter aja. Nah keyword yang pertama tuh yang perlu kalian ketik itu adalah temp. Nah setelah muncul nih folder yang ada pada temp, kalian tinggal kontrol aja lalu delete. Biasanya folder yang ada pada temp ini cache atau sampah dari aplikasi di laptop atau PC kalian. Gua lupa ngejelasin tuh. Jadi kalau misalnya kalian udah ngapus semua file yang ada di folder temp ini, regen. Ini kalau misalnya ada beberapa file yang nggak bisa kehapus tuh skip aja. Biasanya file yang nggak bisa kehapus aplikasinya masih berjalan, jadi ya udah nggak apa-apa, skip lagi aja. Nah setelah itu masuk lagi ke menu run, terus masuk ke keyword yang kedua itu adalah temp. Nih kayak gini, %temp%, mau bilang dolar lah. Nah tadi kan ini gue udah ngapus beberapa file yang ada di folder temp gue, jadi tinggal dikit. Sama caranya kayak yang tadi, tinggal Ctrl A lalu delete. Ini sama sih, jadi file yang ini udah nggak bisa kehapus lagi, soalnya ada aplikasi yang lagi berjalan juga. Biasanya tuh kalau laptop 1 tahun biasanya banyak banget nih cache pada folder ininya, temp atau yang tadi %temp. Sama aja sih caranya, tinggal Ctrl A delete semua. Nah yang ketiga, keyword yang ketiga tuh sama, masuk ke run lagi, terus free page. Ini juga sama, folder sampah doang kok ini. Ini biasanya file-file yang cuman berjalan sementara doang, jadi kalau kalian buka aplikasi tuh kayak nyimpen cache, jadi kesimpannya di free page, atau kalau enggak di temp, kalau enggak di %temp tadi ya nama file, nama foldernya. Nah sama aja kayak yang tadi, ini tinggal Ctrl A lalu delete. Nah ini kalau misalnya nggak kapus, skip lagi aja sama. Nah setelah itu coba kalian buka aplikasi yang menurut kalian kemarin agak lemot tuh. Kalau gue coba ngebuka ini yang Google, nah agak cepet kan ngebuka aplikasinya. Nih coba lagi. Nih biasanya itu kalau misalnya kerja di kantoran ya, kan aktivitasnya lumayan banyak tuh, kayak ngebuka file Excel, ngedit data, bikin BA, bikin backup segala macem tuh. Biasanya prosesnya atau cache-nya tuh banyak banget tuh, jadi bikin laptop atau PC kita bakalan lemot. Kalau misalnya spesifikasinya kayak RAM masih 2 GB, hard disk masih 2,5 GB, 250 GB, bakalan lemot. Jadi coba aja cara yang tadi gue kasih tahu, ngapus temp, terus dolar lagi, %temp sama free page. Nah itu yang cara yang pertama, ngapusin cache pada itu folder. Nah yang kedua ada lagi nih caranya, yang perlu kalian lakuin tuh masuk ke folder ini, file folder kalian,
Terus kalau Windows 10 tuh disk PC, terus local disk C. Local disk C ini biasanya buat menyimpan folder ini sih, download. Jadi kalau kalian misalnya ngedownload film, aplikasi atau file tuh biasanya masuknya ke sini. Terus kalau kayak aplikasi-aplikasi desktop gini nyimpennya sih biasanya di ini local disk C. Bukan biasanya sih, emang seharusnya di sini. Kalau misalnya kalian belum ngerubah hasil downloadan kalian itu, pasti defaultnya bakalan nyimpennya di sini di C. Nah setelah itu, setelah masuk di local disk C, klik kanan properties. Nah terus ada pilihan disk clean up nih, klik aja. Nah ini centang aja semua, nggak apa-apa, kayak temporary internet file, direct shader cache. Nih cache yang gue bilang tadi itu sampah. Ini recycle bin tuh biasanya folder-folder sampah. Jadi biasanya kalau kalian ngapus file, video vulgar, video box, biasanya masuknya ke sini sih. Ini centang aja semua. Terus lagu lagi. Terus lalu clean up system file. Ini ntar masuknya ke menu Windows Update sih biasanya. Oh, ini karena Windows Update-nya udah gue matiin kali ya, jadi nggak muncul. Ini sama sih, tinggal centang aja semua nih. Nih, nggak apa-apa sih, nggak bakalan ada yang kehapus. Tapi tergantung, kalau misalnya kalian di kayak tadi nih download program file kan gue kosong. Kalau misalnya ada aplikasi yang penting, mending kalian pindahin dulu ke data D. Biasanya data D itu lebih aman. Kalau misalnya kalian pengen install ulang tuh, seenggaknya udah ada simpenan lah di D. Jadi biasanya kalau install ulang, yang kehapus tuh local disk C. Ya gitu sih biasanya. Tergantung yang install juga, kadang kehapus juga semua sama dia. Udah sih gitu aja, tinggal ini okein aja. Delete file, tunggu bentar. Ini kalau prosesnya sih tergantung dari file kalian ya. Kalau gue tadi cuman beberapa MB doang, jadinya agak cepet. Kalau misalnya nyampe giga, kalau nggak tera gitu ya pasti bakalan lama, bisa sampai sejaman. Tapi nggak gitu juga sih, lebay gue. Ini tinggal okein aja, ini close semua aplikasi. Nah setelah itu coba lagi kalian buka aplikasi yang menurut kalian itu agak lemot. Harusnya sih udah mendingan ya, dibandingin kayak pertama kali ngebuka, harusnya udah mendingan. Kalau misalnya agak lemot sih itu kayaknya spek dari laptop atau PC kalian sih, kayaknya minta ganti sih kalau saran atau rekomendasi gue. Tapi tergantung sih, kalau misalnya kalian nggak punya budget buat ganti sih, ya bisa aja kalian cuman ganti harddisknya doang. Jadi ganti SSD tuh, jadi kayak proses bootingnya agak lebih cepat kalau dibandingin harddisk biasa. Itu sih, tapi kalau saran gue sih mending ganti baru, soalnya harga harddisk juga lumayan juga. Yang 250 GB tuh 500 ribuan juga sih harganya. Udah sih kalian ganti baru aja lah, jangan kayak orang susah. Udah sih gitu aja sih tips and trick dari gue. Mudah-mudahan kalau misalnya view-nya banyak, gue bakalan bikin tutorial yang lain lagi. Oke, gitu aja. Makasih.